Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Di pagi hari yang cerah ini kita kembali berjumpa pada materi pelajaran prakarya untuk topik budidaya ternak kesayangan. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa sembari mengucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang ketiga di hari ini ada peta konsep, yang tujuan daripada peta konsep itu adalah memberikan petunjuk tentang materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Untuk peta konsep ini ada budidaya ternak kesayangan, di mana nanti akan ada 3 bagian yang mau kita bahas, yaitu jenis-jenis ternak kesayangan, yang kedua sarana budidaya ternak kesayangan, yang ketiga bagaimana tahapan-tahapan daripada ternak kesayangan tersebut. Setelah kita memahami peta konsep, maka kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak Bapak diharapkan nantinya akan mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keragaman hasil budidaya dari ternak kesayangan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah diharapkan nantinya anak-anak Bapak akan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis sarana produksi dan bagaimana teknik budidaya ternak kesayangan yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli pada lingkungan. Sedangkan untuk tujuan yang ketiga pada pembelajaran kita kali ini, nantinya anak-anak Bapak diharapkan agar mampu merancang suatu kegiatan budidaya ternak kesayangan berdasarkan hasil kerja dan orisinalitas ataupun ide yang memang merupakan hasil karya dari anak-anak Bapak tersebut, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi. Setelah kita membahas tujuan daripada pembelajaran, maka pada bagian yang berikut ini ada beberapa jenis hewan yang merupakan suatu bentuk hewan yang dapat dipelihara, sehingga nanti kalaupun dapat berhasil itu merupakan suatu kepuasan tersendiri. Di gambar slide ini ada hewan burung, kemudian ada ayam, juga ada kelinci. Jadi nanti di pembelajaran kita ini anak-anak Bapak diharapkan mampu untuk mengenal jenis-jenis ternak kesayangan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Ada beberapa jenis ternak kesayangan yang memang sering dipelihara dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Ada yang memelihara ternak kesayangan itu karena berdasarkan keindahan daripada bulu-bulu. Kemudian ada juga yang memelihara ternak itu karena keindahan dari suaranya. Dan ada juga yang memang memelihara itu karena berdasarkan kelucuan ataupun tingkah laku dari hewan tersebut. Ada beberapa contoh
ternak kesayangan yang sering dipelihara oleh masyarakat. Yang pertama itu contohnya adalah kelinci hias, hamster, burung merpati, burung kicauan, dan lain-lainnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis daripada ternak kesayangan, maka kita akan masuk bagaimana sarana dan teknik daripada budidaya ternak kesayangan. Karena sarana itu harus diperhatikan dalam melakukan suatu pemeliharaan budidaya ternak kesayangan. Ada beberapa sarana yang dibutuhkan sehingga nantinya kalau itu terpenuhi, maka hasil yang akan kita peroleh mudah-mudahan maksimal sehingga nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada alat dan bahan dalam sarana yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah bahan-bahan. Bahan-bahan ini terdiri dari hewan yang akan dipelihara, pakan ataupun makanannya, kemudian obat-obatan, dan air yang nantinya sebagai media untuk minum ataupun untuk yang lainnya. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang dibutuhkan dalam teknik budidaya ternak kesayangan ini ada beberapa macam. Contoh, tempat pakan, tempat minum, alat semprot atau sprayer, dan alat pembersih kotoran. Jadi inilah beberapa macam sarana yang nantinya akan dibutuhkan jika ingin kita melakukan budidaya ternak kesayangan. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya ternak kesayangan. Tahapan-tahapan ini harus kita penuhi karena nanti akan berpengaruh kepada hasil yang akan kita harapkan. Tahapan yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kandang akan dibersihkan dalam waktu yang sudah ditentukan dan juga disesuaikan dengan kondisi kandang apabila kandang itu terlalu kotor. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Bibit juga sangat menentukan. Pilihlah bibit yang unggul, sehat, dan kokoh berdasarkan dari induk yang baik. Yang ketiga adalah pola pemberian pakan. Ada beberapa aturan-aturan yang memang nantinya dalam pemberian pakan ini jangan terlalu berlebihan karena nanti akan membuat salah satunya kandang berserak, kemudian hewannya juga akan lebih banyak mempergunakan makanan yang disediakan sehingga melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah pencegahan hama penyakit. Hama penyakit ini suatu hal yang tidak diinginkan. Ini datang dengan sendirinya. Jadi kita harus mampu untuk mengantisipasi hama yang datang dengan cara pemberian obat-obatan ataupun vaksin. Ada contoh-contoh daripada budidaya ternak kesayangan. Contoh-contoh dari budidaya ternak kesayangan ini kita ambil aja salah satunya kelinci. Kelinci ini merupakan suatu hewan yang memang sumber pakannya itu tidak terlalu sulit dan perkembangbiakannya juga bisa lebih cepat. Perawatannya juga tidak terlalu susah kalau memang kita jeli dan telaten. Pertama, untuk perawatan kelinci kita harus membuat perencanaan.
di perencanaan ini kita harus menentukan jenis ternak kesayangan yang akan kita budidayakan. Yang kedua, menentukan persiapan kandang. Yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Yang keempat adalah menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahannya. Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk bahan-bahan, pilihlah umur kelinci tersebut berkisar antara 35 hari sampai dengan 60 hari. Kemudian berilah pakan atau makanan yang memiliki warna hijau dan mengandung konsentrat yang memang sangat dibutuhkan oleh kelinci tersebut. Yang ketiga, bahannya adalah obat-obatan. Kita harus mempersiapkan obat-obatan yang nantinya kalau terkena penyakit, sebelum terinfeksi kita sudah bisa mencegahnya. Kemudian vitamin atau probiotik yang memang dibutuhkan oleh kelinci. Yang berikutnya adalah persiapan produksi ini adalah alat-alat. Alat-alat yang kita butuhkan nanti adalah timbangan. Timbangan ini untuk mengukur berapa masa kelinci pada beberapa minggu ke depan. Kemudian tempat makan dan minum. Kemudian pembersih kotoran yang ada di kandang. Proses budidaya ternak kesayangan itu memiliki kemampuan adaptasi yang baik, bersifat sosial, dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Rata-rata kelinci ini dapat hidup 5-10 tahun, tetapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik, maka kelinci ini akan hidup sampai 15 tahun. Anak-anak Bapak sekalian, di sini perlu Ananda perhatikan, ada gambar yang memang gambar ini kalau kita lihat bentuknya sangat sederhana sekali. Ini kandang yang bahan-bahannya itu pun sangat mudah kita buat dan kita peroleh di seputaran tempat tinggal kita. Jadi diusahakan kelinci ini memiliki kandang yang bersih sehingga membutuhkan suatu perawatan yang maksimal. Karena kalau kandangnya bersih, mudah-mudahan kelincinya akan menjadi sehat. Kemudian di gambar ini ada pakan. Pakan yang memang dikonsumsi oleh kelinci ini merupakan berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti wortel, kangkung, sawi, dedak. Dedak itu adalah ketam padi yang sudah kulit padi yang sudah dikupas di penggilangan padi. Jadi ini ada gambar contoh daripada ternak kesayangan beserta makanannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada rangkuman ini merupakan suatu bentuk tes. Di bagian yang terakhir ini adalah bagian rangkuman. Rangkuman ini adalah suatu bentuk proses yang memang materinya sudah dipadatkan. Ada beberapa poin di rangkuman ini. Yang pertama yaitu hewan kesayangan merupakan hewan yang dipelihara karena memiliki keunikan, kekhasannya ataupun keindahan dan kelucuan. Rangkuman yang kedua adalah sarana yang harus dipersiapkan dalam budidaya hewan kesayangan. Itu ada bahan yang terdiri dari bibit, pakan, obat-obatan, dan kandang. Serta peralatan itu dibutuhkan adalah tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran.
Yang ketiga, dari rangkuman materi pada pelajaran kita hari ini adalah teknik budidaya ternak kesayangan yang harus diperhatikan antara lain pemeliharaan kandang, bibit, pakan, pencegahan hama, dan penyakit. Yang keempat adalah tahapan budidaya ternak antara lain membutuhkan perencanaan, persiapan sarana, dan proses budidaya. Sebelum pelajaran pada hari ini berakhir, maka Bapak ingatkan bahwasanya nanti akan ada tugas-tugas yang akan diberikan kepada Ananda sekalian, beserta akan ada tambahan file berupa PDF yang nantinya akan memperluas cakrawala berpikir dari anak-anak Bapak untuk memahami budidaya hewan ternak kesayangan. Bapak rasa ini hari sampai sekian aja dulu materi pembelajaran kita yang ketiga pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi